Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhan nas, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hadirin saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, ungkapan puja, rangkaian syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih terhadap manusia. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya sampai detik ini masih kita rasakan. Kenikmatan Allah titipkan buat kita. Kesehatan masih Allah berikan untuk kita. Di mana kesehatan itu saat ini kita pergunakan dalam rangka untuk menyahuti panggilannya, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid kita ini. Semoga kiranya apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, kesemuanya bernilai amal ibadah buat kita kelak di yaumil akhirah. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang sengaja Allah utus ke permukaan bumi ini untuk kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri teladan yang terbaik. Maka jika kita mengaku sebagai umatnya di akhir zaman ini, mari kita usahakan, mari kita perbuat apa yang dicontohkan oleh Rasul itu kepada kita. Dengan satu harapan, semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan lebih mudah untuk memperoleh syafaat beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini dimasukkan oleh Allah bersama Rasul kita itu nanti ke dalam surganya, yakni surga Jannatun Naim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, saudaraku jamaah Jumat, pesan pertama dari mimbar khutbah mulia kita ini, senantiasa khatib mengingatkan, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan perjalanan waktu,
seiring dengan berubahnya zaman, seiring dengan berkurangnya usia hidup kita di dunia ini. Namun Allah mengingatkan, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah telah menegaskan bahwa ketakwaan itulah yang menjadi perbekalan akhirat kita. Tidak ada yang lain, Pak. Tidak ada yang lain, saudaraku sekalian. Dengan ketakwaan itulah deposito kita, tabanas akhirat kita, simpanan untuk perjalanan kehidupan akhirat kita kelak. Kan kita sudah melihat orang-orang yang berupaya di dunia ini, apa yang ia upayakan semuanya tinggal. Enggak ia bawa, Pak. Maka Allah mengingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu, hai manusia, sebaik-baik perbekalan untuk menghadapku adalah ketakwaan. Sebab yang kedua, saudaraku, kenapa kita mesti meningkatkan ketakwaan? Karena dengan ketakwaan itulah kita dilihat oleh Allah mulia dari yang lain. Dengan ketakwaan itu, Allah tidak melihat karena pangkat dan jabatan kita baru Allah muliakan, tidak, Pak. Allah tidak melihat saudaraku karena dia kaya, hartanya banyak, uangnya miliaran, baru ia dimuliakan oleh Allah. Bukan. Semua kita punya peluang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia itu adalah seorang nelayan yang tiap hari dia berjemur, dihempas ombak dan gelombang. Tapi jika dia bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaannya, dia akan dimuliakan oleh Allah. Seorang petani yang tiap hari bergelut dengan lumpur, tapi jika dia bertakwa, Pak, mungkin ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang pejabat, dari seorang orang kaya yang mungkin tidak bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Materi Jumat kita kali ini sekedar mengingatkan gonjang-ganjing informasi kesimpang siuran menyikapi yang namanya musibah, mara bahaya, virus yang mematikan, yang kita semua sudah merasakan efeknya, baik secara langsung ataupun tidak. Kita menyikapi, Pak, kita melihat, kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, lebih 14 abad yang silam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita. Kita ulang, Pak, kalau kita melihat, menyimak situasi dan kondisi saat ini, gonjang-ganjing informasi masalah malapetaka virus yang mematikan ini, lebih 14 abad yang silam Rasul sudah mengingatkan kita. Apa kata Rasul, saudaraku jemaah Jumat? Apabila umatku telah melakukan 10 hal yang dianggap Allah melanggar aturan-aturan agamanya, maka akan terjadi berbagai macam musibah, berbagai macam malapetaka,
Apa malapetaka itu? Angin yang cukup kencang, udara yang cukup panas, kemarau, tanah longsor, hujan, debu dan batu, gempa bumi, cuaca yang tak menentu, yang disebut sekarang adalah ekstrim, dan penyakit berbahaya. Semua itu akan muncul, semua itu akan terjadi apabila umatku telah melakukan 10 hal yang melanggar aturan agama. Jadi tidak heran lagi saudaraku sekalian, penyakit yang seperti ini pun sudah muncul beberapa ratus tahun yang silam. Kenapa? Umat-umat sebelumnya pun telah pula pernah melupakan 10 hal perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut. Porak-poranda, Pak. Makanya sebahagian ulama menyatakan bahwasanya penyakit yang cukup berbahaya ini adalah tentara-tentaranya Allah yang ia utus untuk memperlihatkan kekuasaannya. Ketika manusia itu sombong, lihat ketika Allah utus dengan kodratnya penyakit yang berbahaya ini, virus corona ini, mana manusia yang sombong itu? Banyak orang berteori, Pak, dengan kesehatan katanya maka terhindar dari penyakit corona, virus corona ini. Kalaulah kebersihan yang mencegah corona ini, mungkin barangkali negara Italia tidak termakan virus corona ini, Pak. Karena negara Italia itu adalah negara terbersih di dunia. Ada teori menyatakan panas bisa membunuh corona. Kalaulah panas bisa membunuh corona, Pak, mungkin negara Iran nggak akan roboh karena virus ini. Karena Iran adalah negara gurun pasir yang cukup panas. Teori menyatakan kehati-hatian. Kalaulah kehati-hatian bisa mencegah corona ini, mungkin Pangeran Charles tidak akan terkapar COVID-19 ini karena hidupnya paling hati-hati dan terjaga. Semua dijaga, Pak. Makannya dijaga, tidurnya dijaga, pakaiannya dijaga. Tapi dia terkapar oleh penyakit ini. Kalau ada yang mengatakan orang yang cuek, orang yang sembrono, orang yang kotor termakan oleh penyakit ini, mohon maaf, mungkin barangkali pengamen, kuli-kuli kasar dan pedagang pasar tradisional mungkin sudah tersungkur dengan semua penyakit corona ini. Ini tidak. Yang ianya, Pak, hidup kita ini tidak harus sejalan teori dan kenyataan. Kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah kekuasaan, kudrat dan iradat Allah. Makanya kita awali tadi, lebih 14 silam yang lewat, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, apabila umatku telah melakukan 10 perbuatan yang dianggap buruk, yang dianggap salah oleh agama, maka muncullah yang berbagai macam musibah, malapetaka. Di antaranya
seperti yang kita rasakan saat ini. Hancur, Pak. Berantakan, saudaraku. Ini baru segelintir kecil tentara-tentara Allah yang utus ke permukaan bumi ini. Coba kita lihat 10 perbuatan itu, Pak, yang sudah melanggar aturan Allah. Yang pertama, perasaan malu sudah terkikis dari hati manusia. Perasaan malu, Pak. Nggak ada rasa malu lagi, saya katakan. Anak-anak perempuan, saudara-saudari perempuan kita, coba kita lihat. Remaja-remaja kita, coba kita perhatikan. Sudah terkikis, bahkan sudah putus urat malunya. Pemimpin-pemimpin kita, dengan kebohongannya, dengan kemunafikannya, tidak ada rasa malu ketika mereka tertangkap. OTT, Pak, senyum-senyum pula itu, melambaikan tangan pula itu di televisi. Padahal mereka sudah pakai baju warna orange, tertulis di belakangnya tahanan KPK. Remaja-remaja Islam kita, coba kita lihat. Ini yang pertama, perasaan malu sudah terkikis. Yang kedua, Pak, perbuatan jahat itu sudah dianggap baik. Coba kita perhatikan sekarang. Perbuatan jahat sudah dianggap baik, Pak. Mohon maaf, saudaraku. Kita lihat, sebelum akad nikah, pasangan pengantin kita berfoto untuk undangan. Kita tahu, Pak, gimana model undangan, foto dalam undangan itu, padahal belum akad nikah. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohi oleh tukang foto. Rapat sedikit. Peluk aja. Kan sebentar lagi mau akad. Belum akad. Disampaikan kepada masyarakat. Apa kata masyarakat? Udah biasa, Pak Ustadz. Udah biasa. Dalam masyarakat kita lihat waktu bertunangan, udah biasa, Pak. Si laki-laki kadang tidak pulang dari rumah si perempuan, dibiarkan oleh ayah ibunya. Apa Allah tidak murka dengan ini, saudaraku? Apa Allah tidak marah? Maka Allah utus sedikit tentara-tentara Allah untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan Allah. Berapa banyak manusia yang takut ketika mereka terlambat datang ke kantor. Tapi berapa banyak manusia yang tidak takut terlambat ketika Allah mereka panggil. Berapa banyak, saudaraku sekalian? Jadi jangan salahkan virus yang membahayakan kali ini, tapi lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kebesaran Allah. Takut, Pak, terlambat 3 menit, 2 menit, lari. Tapi sudah berapa kali kita terlambat ketika Allah memanggil kita? Apakah manusia tidak berpikir untuk itu?
Lebih 14 abad yang silam Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita akan terjadi semua itu. Hadirin saudaraku sekalian, jika ini berlanjut, kemunafikan ini terus, kebohongan ini akan dilakukan oleh manusia, maka akan banyak lagi tentara-tentara Allah yang akan Ia utus untuk kita demi mengingatkan kita. Akan lebih banyak mara bahaya, musibah yang akan diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Hati-hati. Oleh karena itu, mari kita orang-orang yang beriman, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ini terjadi, semua itu adalah atas kudrat, iradah, keputusan dan kepastian, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Namun, kita tetap untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, bukan menjauhinya. Bukan tambah lupa kepada Allah. Tidak. Tapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku jemaah Jumat, kita ambil kesimpulan, walaupun 10 perbuatan yang dianggap salah oleh agama ini telah banyak dilakukan oleh manusia, maka terjadilah apa yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir zaman ini, dan kita mengalaminya sekarang. Yang pasti, kesemuanya itu adalah ketentuan Allah yang harus kita terima. Hanya saja kita senantiasa lebih meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tambah jauh dari Allah. Jangan tambah lalai dari Allah. Jangan lalai dengan kehidupan dunia ini sampai-sampai melupakan Allah seperti yang kita lihat orang-orang di luar sana dari kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan lebih meningkatkan ketakwaan kita, akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hadirin saudaraku jemaah Jumat, pada khutbah yang kedua ini sengaja khatib mengingatkan kepada kita ayat yang tidak asing lagi. Mungkin sudah sama-sama kita hafal, pasti sudah kita ngerti. Tapi untuk mengingatkan, coba evaluasi diri. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya banyak manusia itu hidup dalam keadaan merugi. Banyak, Pak. Kenapa? Karena waktu yang 24 jam satu hari satu malam ini terkadang banyak yang diluangkan manusia, banyak yang tidak disisakan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah. Malah terkadang masih banyak untuk mengurus urusan duniawiyahnya. Oleh karena itu, mumpung hidup masih Allah titipkan kepada kita,
Mumpung jatah umur masih Allah titipkan buat kita. Sebelum ajal ini datang kepada kita, manfaatkan saudaraku. Pergunakan saudaraku untuk beramal ibadah. Karena amal ibadah itulah yang akan menjadi perbekalan kita. Ingat, walaupun sepanjang hidup manusia beramal ibadah full, hampir-hampir tidak cukup untuk perbekalan akhiratnya. Konon lagi banyak manusia yang sudah banyak menghambur-hamburkan waktu hidupnya, malah di akhir-akhir hayatnya baru ingat kepada Allah. Boro-boro untuk minta masuk surga, Pak. Boro-boro mau masuk surga, saudaraku. Sepanjang hidup manusia saja, kata Rasulullah, beramal ibadah full, hampir-hampir tidak cukup untuk amal akhiratnya. Konon lagi udah tidak sanggup jalan baru ingat masjid, udah tidak sempurna ruku baru ruku, sudah mulai tidak mendengar baru datang ke masjid. Konon lagi itu, saudaraku. Mumpung kesehatan masih Allah berikan, mumpung kaki masih bisa kita langkahkan, tangan masih bisa kita ayunkan, mata masih bisa melihat, saudaraku, telinga masih mampu untuk mendengar, pergunakan kesemuanya itu dalam rangka untuk menambah pundi-pundi amal akhirat kita. Itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Allah, bukan orang-orang yang rugi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.